semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan di kesempatan hari ini di program acara Mozaik Budaya. Nah, kali ini saya bersama Ilma Rahim SPD MPD. Beliau adalah dosen dari PBSD, JBSI, FBS UNM, bersama kebudayaan Aruna ya. Oh, dia salah sebut. Kebudayaan Aruna Ikatuwo. Iya, kami akan menyapa Ilma Rahim. Ya, assalamualaikum Ilma. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Jelas terdengar suara aku di sini, Ilma. Iya. Halo. Iya, terdengar jelas, Kak. Oke, baik. Halo. Iya, jelas Ji. Ilma, kita pakai menggunakan ini di headset di? Iya, terdengar. Iya, Kak. Iya. Dengar jelas suara saya, Kak? Iya, jelas Ji. Cuman agak delay kini sedikit, agak delay ya. Iya, agak delay. Iya, baik. Nah, di acara Mozaik Budaya kita bahas ini tentang Local Wisdom Pesta Panen Lamang di Desa Lantang. Ini wisdom wisata domestik ya, Kak Ilma ya. Halo. Iya. Iya, betul, Kak. Iya, baik. Silakan. Halo. Silakan Ilma. Baik. Ini kalau bisa kita pegang headset tak supaya terdengar jelas suaranya. Iya. Iya, silakan. Iya, iya. Oke deh, silakan Ki, rekan Ilma untuk membahas tentang lokal wisata domestik pesta panen Lamang di Desa Lantang. Ya. Halo. 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 Iya. Ya, silakan rekan Ilma. Silakan. Iya. Satu. Oke. Ya, uru-uruna memaki apala syukuru mairi kare Allah Subhanahu wa taala
Landri Nasareta ki buku magasing, buku salewangan, naki kulle hadir di tempo-tempoang malak jadi kade. Salam nama pasalama Mary Nagita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan dalam bahasa Makassar karena ini adalah mozaik budaya Makassar. Iya. Jadi saya juga ingin menyapa kepada para sahabat pendengar setia RRI dimanapun berada. Baik. Ya, jadi terkait pesta panen Aklamang ini di Desa Lantang. Nah, di Desa Lantang ini terletak di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, desa ini dikenal dengan mayoritas masyarakatnya sebagai profesi petani yang sangat mengandalkan hasil pertaniannya, khususnya padi. Di desa ini masih sangat memegang erat kebudayaan dan tradisi yang masih dijaga. Salah satunya adalah Aklamang atau pesta panen ketika padi itu sudah dipanen. Jadi kata Aklamang ini sendiri itu berasal dari kalau kita tinjau dari etimologinya ya Kak, dia berasal dari akronim kepanjangan dari Lamang. Lam itu artinya pergi, mang itu mangang artinya rasa capek atau lelah. Jadi kalau kita gabungkan menjadi Aklamang itu membuat hajatan acara yang menghilangkan rasa lelah, letih dalam bercocok tanam untuk membuat sebuah perayaan rasa gembira dan berbagi kepada sesama meskipun itu merawatnya sekurang dari 120 hari merawatnya. Nah, itu gambaran umumnya dari Lamang di Desa Lantang. Iya. Saya kembalikan di sana. Iya. Di Desa Lantang itu di daerah mana, Ilma? Ya, di Lantang itu terletak di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dia letaknya di Kabupaten Takalar. Oh, di Takalar ya. Iya. Jadi ini pesta panen di daerah Takalar biasanya ini Ilma asli dari Takalar juga. Dari Takalar Ki ini kita Ilma. Iya. Iya, asli dari orang Takalar, orang tua, bapak orang Takalar, ibu juga orang Takalar, tapi sekarang menetap di Goa. Di Goa, iya. Jadi ini pesta panen di Desa Lantang memang buat Ki Lamang Ki juga maksudnya ada tradisinya Lamang atau seperti apa? Ya, jadi Desa Lantang Lamang ini wajib dilakukan setiap tahun sekali dalam setahun. Dan sebelum Lamang itu dilakukan, ada juga yang dinamakan tradisi Akaleo Dodoro atau membuat dodol sebelum benih padi itu ditanam. Nah, setelah padinya dipanen baru Lamang. Tapi Akaleo Dodoro ini tidak terlalu familiar karena keterbatasan oleh alatnya di sana. Iya. Gitu. Jadi ada prosesi atau tahap-tahapnya. Oh, berarti sebelum Lamang itu Akaleo Dodoro dulu, jadi buat Ki Dodoro iya. Iya, membuat dodol. Iya, baik. Nah, terus ini menjadi wisata domestik pesta panen. Jadi memang orang di Desa Lantang tunggu-tunggu kini pesta panen Kak di sana. Iya, betul sekali. Jadi ini Iya. Tradisi yang paling dinantikan oleh masyarakat, bahkan bukan hanya di masyarakat Lantang sendiri, tapi di luar dari situ orang menunggu dan setiap tahun itu selalu diadakan. Baru-baru ini dilaksanakan namanya Festival Lantang Fest. Di situ diramu dengan beberapa pentas seni yang di dalamnya ada tarian, aru itu digabungkan di beberapa tradisi tersebut.
Iya, ritual-ritual apa saja ini yang dilaksanakan di Desa Lantang ketika pesta panen? Ya, jadi prosesi A'lamang ini dimulai dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu angelebulo atau dalam bahasa Indonesianya mengambil bambu. Iya. Nah, mengambil bambu ini seminggu atau 3 hari pesta A'lamang itu diadakan. Dan bambunya yang digunakan itu adalah bambu dengan jenis tertentu. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi yang sedang-sedang saja. Jadi mengambil bambu dengan kualitas yang apa ya, diperhatikan jenisnya dan kualitasnya, tidak asal-asalan mengambil bambu. Terus yang kedua itu amone, artinya mengisi. Mengisi ini apa namanya, jadi bambu yang sudah diambil itu dipotong lalu diisilah beras ketan dengan cara mengukur daun pisang berdasarkan panjang potongan bambu yang sudah dipotong, dan dimasukkanlah beras ketan itu ke dalam bambu. Nah, beras ketan ini dapat berupa beras ketan yang masih mentah lalu dicampur dengan santan, atau juga beras ketan yang sudah dikukus. Jenis beras ketannya ini ada beras ketan putih dan hitam. Nah, yang ketiga itu setelah mengambil bambu amone, yang ketiga atuno atau membakar. Nah, membakar yang telah dimasukkan ke dalam potongan bambu. Potongan bambu ini disusun secara berjejeran di samping bara api, dan prosesi pembakarannya ini bisa memakan sampai 5 sampai 7 jam. Bergantung dari beras yang dimasukkan. Jadi kalau berasnya yang masih mentah itu masih akan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan beras ketan yang apa namanya, yang sudah dikukus. Dan hampir semua rumah itu memiliki alat pembakaran khusus lemang. Jadi sangat seru sekali kalau pas pesta panen lemang itu. Jadi semua orang pasti rumahnya berasap. Terus yang keempat angirang bungasa. Nah, angirang bungasa ini atau membawa bahan-bahan utama ke bahan-bahan utama misalnya berupa beras ketan atau lamang yang sudah jadi ke rumah pinati. Nah, pinati inilah yang sebagai tokoh atau pemimpin adat atau disebut kalau sekarang sanro ya, pinati yang akan membawa lamang itu ke sungai. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini apa sorong, artinya mengalirkan sesajen berupa lamang, terus seekor ayam matang, kapur, sirih dan pinang itu dimasukkan ke dalam rakit yang terbuat dari pelepah pisang, lalu dialirkanlah ke sungai yang memang namanya Lantang, Sungai Lantang. Nah, inilah puncaknya dari proses adat tersebut. Nah, jadi itu jadi setiap apa namanya, sesajen itu memiliki makna filosofi tersendiri. Jadi adatnya juga dilakukan pada setiap hari Jumat. Itu wajib. Jadi Jumat. Jadi dilaksanakan di hari Jumat ketika sudah ketika sudah panen ya, panen raya ya. Iya, betul. Iya. Jadi hari Jumat bisa setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat. Iya, jadi harus memang dilaksanakan di hari Jumat. Terus kenapa pilih A'lamang ini? Memang ada beberapa tempat pesta panen yang pernah saya hadiri. Memang setiap daerah itu masing-masing beda khasnya. Kayak di daerah ada salah satu desa di Baru itu pesta panen itu dengan cara jekne-jekne. Jadi terus kalau di Lantang sendiri ini dengan apa pesta panen A'lamang ya. Iya, kenapa mesti lamang ini, mesti lamang ini yang harus ada ini di Desa Lantang? Iya, jadi istilahnya asal usulnya kenapa lamang ini ada di Lantang. Jadi menurut para tokoh adat setempat di sana itu berawal dari seorang kare
Kare itu adalah seorang pemimpin desa di Lantang, atau kita sebut sekarang sebagai seorang karaeng. Iya. Ya, karaeng. Nah, karaeng ini saat itu melihat hamparan sawah di desa Lantang itu selalu kekeringan dan susah untuk dialiri dialiri Air. perairan ya, Iya. dialiri air Mm-mm, ya. mm-mm. Setelah itu Karaeng ini mengajaklah masyarakatnya untuk berdiskusi di balai desa, membuat bendungan dari tanah, Iya. bendungan sungai di belakang desa Lantang. Nah, tapi bendungan ini tidak bertahan lama karena tanah ya, jadi terbuat dari tanah, akhirnya terbawa oleh arus air. Nah, akhirnya Karaeng ini atau Kare, pemimpin daerah di sana, itu berinisiatif mengajak Sombaya yang ada di Goa, di Maros, di Jeneponto untuk membuat atau meminta bantuan membuat bendungan dari batu. Iya. Nah, akhirnya air itu mengalir di persawahan persawahan di Desa Lantang, dan mengajak kembali masyarakatnya, kira-kira kegiatan apa atau acara apa yang bagus kita lakukan untuk mengajak kembali Sombaya yang ada di Goa, di Maros, di Jeneponto untuk menikmati hasil pertanian masyarakat Desa Lantang ini. Oke. Nah, terus ada masyarakat menyampaikan bagaimana kalau kita membuat lamang. Nah, disitulah asal usulnya dari lamang itu. Oke. Itu jadi asal usulnya. Baik, iya. Jadi memang ada proses kenapa ketika pesta panen itu di Desa Lantang harus ada lamang ya. Jadi terus itu kan diisi apa tadi, beras ketan, Di? Apakah ini beras ketannya beras ketan pilihan atau ada melalui proses apa dulu, karena tidak harus apa yang terbaik pilihannya? Iya, silakan. Iya, jadi beras ketan yang yang dimasukkan ke dalam bambu itu tentu beras ketan yang panen pertama yang diambil, terus jenisnya jenis beras ketan putih dan hitam. Terus sebelum beras ketan itu dimasukkan ke bambu, dia itu dicuci terlebih dahulu dengan membaca doa. Ya, tentunya ini semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud rasa syukur masyarakat di sana atas atas hasil panen yang melimpah ruah, begitu. Setelah itu dicampurlah dengan santan, seperti itu. Jadi memang beras ketan yang pertama dari hasil panen. Jadi kan kalau orang memanen itu ada jama pindruan, jama pintalung, gitu. Iya. Halo. Iya, oke. Agak terputus tadi. Baik, Ilman, nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita di sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Aku gak mampu lagi
salah nanjogalengku, kenapa ku pakatene nakilingkah riang jaya. Jaito jing pangrangi nubolika anedinake dene napari nikayame ritalasana oh manggeku pemerangi dosaku si kontu ada jari-jarita ibokoi anerilino oh manggeku ku sasana nanjogalengku kenapa ku pakatene nakilingkah riang jaya nakilingkah riang jaya nakilingkah riang jaya. Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Mozaik Budaya Perempat RRI Makassar. Lokal wisata domestik Wisdom Pesta Panen Lamang di Desa Lantang. Dan kami masih bersama Ilma Rahim SPD MPD. Ya, halo Ilma, kita lanjut lagi. Baik Iya. Kak, Lani. Iya. Nah, tadi kita sudah dengarkan sejarahnya, ceritanya, terus perjalanan dari kenapa bisa lamang ya di Desa Lantang itu ketika pesta panen harus ada ya, harus wajib ada. Nah, di Desa Lantang sendiri seluruh warganya itu ketika pesta panen wajib membuat lamang ketika pesta panen. Iya, jadi baik. Jadi masyarakat di sana itu karena tradisi lamang ini kan setiap tahun harus diadakan. Jadi masyarakat di sana wajib untuk mengikuti tradisi lamang ini karena mereka percaya ketika tidak dilaksanakan tradisi lamang ini akan menurut kepercayaan di sana dia akan mendapatkan musibah seperti itu, bala yang tidak diinginkan. Jadi mereka juga melakukan tradisi ini semata-mata karena rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, serta rasa berbagi kepada sesama, kepedulian terhadap sesama masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di Lantang maupun masyarakat yang ada di luar Lantang. Seperti tadi saya sebutkan ada dari Goa, Maros, bahkan dari sampai Jeneponto seperti itu. Iya. Apakah pemerintah dari Takalar itu di Desa Lantang juga mendukung dengan acara pesta panen lamang ini? Iya, jadi alhamdulillahnya di Desa Lantang ini semua pihak bahkan hampir seluruh kalangan juga ikut andil dalam kegiatan ini, mulai dari bahkan PJ gubernur juga ikut berpartisipasi dalam tradisi ini
karena tentu ada potensi dalam meningkatkan ekonomi kreatif di dalam masyarakat tersebut. Jadi selain itu Kabupaten Goa juga Takalar Iya. juga mendukung tradisi tersebut, dan semua kalangan baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, masyarakat di sana ikut berpartisipasi. Dan Iya. 5 tahun awal ini tradisi Lamang sudah dipikirkan menjadi setiap tahun apa yang akan dilakukan, dan festival-festival apa saja yang nanti kita lakukan setiap tahunnya. Jadi sudah ada dirancang dan sudah ada apa ya namanya partisipasi semangatnya, Iya. dukungannya dari pemerintah. Iya. Seperti itu. Jadi ini baru saja dilaksanakan di tahun ini, Lamang di Desa Lantang. Iya, baru-baru dilaksanakan tanggal 25 Mei. Oke. 25 Mei. Iya, 25 Mei ya. Jadi memang masyarakat di Desa Lantang ini mempersiapkan diri ketika ketika melaksanakan pesta panen ya. Apakah ada juga dari wisata pengunjung atau wisata domestik yang memang sengaja hadir untuk mengikuti pesta panen Lamang ini? Iya, jadi tentunya masyarakat di sana, selain masyarakat Desa Lantang yang sangat antusias dengan kegiatan ini, tentu masyarakat dari luar Lantang juga ikut antusias mengikuti kegiatan ini, karena masyarakat percaya bahwa ini adalah tradisi yang unik, tradisi yang perlu kita lestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi sebagai identitas masyarakat di sana. Jadi perlu kita memang lestarikan, perlu kita tetap jaga tradisi-tradisi yang ada di setiap daerah, seperti itu. Saya kembalikan ke Ketua Yuni. Iya, baik. Jadi pesta Lamang di Desa Lantang itu ketika pesta panen itu wajib harus ada ya. Iya, wajib harus dibuat. Jadi memang dipilih juga bambu-bambu, jenis bambunya juga dipilih ya. Dipilih Ki juga ini, Kak Ilma. Iya. Iya. Dipilih dengan jenis tertentu. Jadi bambunya harus bambu yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Jadi dengan jenis yang tertentu. Jadi tidak asal-asalan mengambil bambu. Karena kan ada memang bambu kualitasnya yang kualitas terbaik. Iya. Itu. Iya. Jadi haruskah ada orang khusus yang mengawali untuk memilih bambu itu? Ya, jadi untuk orang khusus memang karena di sana kan sudah terbiasa dengan tradisi tersebut. Biasanya itu yang mengambil adalah bapak-bapak ya, atau para pemuda yang sudah tahu bagaimana jenis atau kualitas bambu. Tapi yang khusus memang nanti apa sorong atau mengalirkan sesajen lamang itu ke sungai ada yang namanya pinati. Pinati inilah yang akan nanti mengalirkan semua sesajen yang ada di rakit yang terbuat dari pelepah pisang itu nanti mereka alirkan. Dan pinati ini bukan dari kalangan pria tapi dari perempuan, atau disebut sebagai sandro ya. Iya, sandro. Ada makna tersendiri dari setiap proses, mulai dari bahan-bahan yang dari Lamang ya. Ada makna tersendiri, makna filosofi dari setiap proses pesta panen yang ada di Desa Lantang. Iya, betul. Lamang itu tadi saya sebutkan ada beberapa bahan dasarnya. Yang pertama bambu. Bambu tentu memiliki makna filosofi yang melambangkan Abulo si batang acira si tongka-tongka, artinya persatuan dan kekuatan. Masyarakat Lantang itu dikenal sebagai culture yang bersatu padu, terus dengan dua tokoh pahlawan, yaitu Ranggong dan Romo dan Pajongadeng Ngale, itu
mewariskan semangat leluhurnya, semangat juangnya. Jadi para pemuda juga memiliki semangat juang untuk melestarikan kebudayaan ini. Nah, inilah tercermin dari bambu itu. Bambu kan dikenal sebagai pohon yang kokoh, yang apa namanya tidak mudah patah Mhm. meskipun terkena angin kencang, tekanan. Nah, jadi itu makna Makna dari filosofi bambu. dari bambu. Iya, Ada juga dari beras ketan. iya. Kalau beras ketan kan eh, ketika dimasak itu pasti memiliki tekstur yang lengket Mm-mm. dan saling merekat. Nah, itulah menggambarkan masyarakat di sana saling ada kebersamaan dan keterikatan antar masyarakat. Seperti itu Kak Wahyuni. Iya, oke. Jadi memang orang-orang terdahulu kita itu membuat sesuatu, pasti ada makna filosofi di balik yang telah dibuatkan ya untuk ke para generasi. Nah, ini yang buat lamang di Desa Lantang, apakah orang-orang tua atau sudah banyak juga generasi penerus yang sudah tahu ini buat lamang? Ya, jadi untuk membuat lamang ya masih mayoritas ibu-ibu ya, Mm-mm. ibu-ibu. Tapi lambat laun dengan perkembangan teknologi, karena sudah tradisi ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, Iya. ini mau tidak mau generasi muda juga harus ikut berpartisipasi, Iya. minimal tahulah bagaimana cara membuatnya. Nah, kalaupun belum tahu bagaimana cara memotong bambunya, Iya. bagaimana cara apa namanya, karena sebelum beras ketan itu dimasukkan ke bambu, ada daun pisang. Daun pisang itu diukur dulu Iya. panjangnya berdasarkan potongan bambu. Setelah itu dimasukkanlah ke bambu dan beras ketan dimasukkan ke bambu tersebut. Nah, itu ada memang prosesinya ya, tahapannya. Jadi tidak langsung beras ketan itu dimasukkan ke bambu, tapi ada alasnya dulu. Oke. Alasnya dari daun pisang. Daun pisang Nah, itu ya. ada tekniknya. Mm. Ya, itu minimal mereka tahu cara membuat lamang, Iya. tapi untuk praktiknya bisa mungkin diajarkan lagi lah. Tekniknya ini ya masih sebagus orang-orang yang dulu yang buat ya. Iya. Oke. Nah, ada mungkin ukuran panjangnya ini lamang, kan lamang berapa senti itu panjangnya ya? Lamang itu apa bambu yang agak panjang ya? Iya. Ya, kalau ukuran pastinya ini bergantung dari, karena lamang itu kan ada nanti dipisah-pisahkan, ada dipotong-potong. Nah, itu biasa berapa ya? 1 sentimeter mungkin. Ya, panjangnya. Nah, nanti dalam lamang itu ada sekat-sekat dalam isinya, ada isinya seperti itu. Jadi kalau misalnya berapa yang ingin kita ingin masukkan, istilahnya sekat-sekat dalam lamang itu bergantung panjangnya. Ada juga yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Iya, itu. berarti tergantung selera masing-masing ya. Kayak rumah. Iya. Jadi memang pesta panen ini selalu menjadi inspirasi juga untuk para warga atau masyarakat. Memang masyarakat selalu ini ya di desa ketika pesta panen memang mempersiapkan diri untuk membuat pesta panen ini lebih meriah. Seperti itu ya? Iya, jadi masyarakat selalu mempersiapkan, bahkan lamang pesta bulan lalu itu, bulan kemarin sudah dipersiapkan lamang pesta untuk tahun depan. Dan sudah ada dukungan dari pemerintah. Jadi mereka sudah memikirkan rencana apa saja yang akan dilakukan untuk kegiatan lamang di tahun depan. Dan ini melibatkan para pemuda. Jadi 5 tahun akhir ini sudah dilibatkan para pemuda, Karang Taruna,
dalam kegiatan tersebut karena kita tahu bahwa generasi muda lah yang akan nanti melestarikan kegiatan ini. Iya. Karena tanpa kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Kalau bukan saat ini, kapan lagi seperti itu? Iya, jadi ini Siapa lagi yang akan melestarikan? Jadi ini bisa jadi agenda juga untuk wisatawan, bisa khususkan hadir ya ketika pesta panen di Desa Lantang ini. Iya. Jadi memang ada ini ya filosofi dari setiap lamang atau proses yang setelah pesta panen itu biasanya berapa hari Kak Ilma dilaksanakan? Ya, untuk prosesi tradisi lama ini seminggu. Jadi seminggu sebelum tradisi lama itu dilakukan, itu sudah masyarakat sudah mencari ya. Tadi saya sebutkan tahap tradisinya yaitu mengambil bulo atau mengambil bambu. Iya. Nah itu 1 atau 3 hari sebelum lamang dilaksanakan. Jadi pada saat itu ada beberapa prosesi atau pentas-pentas seni. Nah disinilah ada pentas seni, dilibatkanlah para pemuda, karang taruna, kaum muda dan mudi yang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam memeriahkan tradisi itu. Iya, jadi betul-betul pesta panen ya, kita pesta untuk makan hasil panen yang sudah dihasilkan oleh warga dari Desa Lantang itu ya. Iya. Iya. Oke, jadi bentuk kesyukuran dari hasil panen raya yang ada di Desa Lantang dibuat jadi sebuah lamang. Ternyata punya story juga ya, kisah bahwa pernah ada sungai ya yang tidak dialiri air dan bahkan warga setempat itu sangat membutuhkan air itu. Iya. Dan bahkan sampai sekarang itu bendungannya masih beroperasi. Yang dibuat. Dan tradisi lama ini sudah lama dilakukan sekitar sejak masuknya Islam katanya. Tapi untuk tahun pastinya belum ada yang bisa memastikan. Seperti itu. Jadi dari turun temurun bahwa ini lamang harus memang terus dilestarikan ya ketika pesta panen. Iya. Iya betul. Karena masyarakat percaya bahwa dengan adanya tradisi lama ini dia sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan. Selain itu, lama ini menjadi sarana untuk mempererat mempererat rasa kebersamaan, gotong royong antar warga, bahkan di luar dari lantang tersebut. Selain itu kan kita tahu bahwa sekarang dengan kecanggihan teknologi yang begitu berkembang pesat, bukan lagi 4.0 tapi sudah society ya, jadi sangat berkembang karena ini masih beririsan dengan tradisi nenek moyang yang kita wariskan dengan perkembangan teknologi. Karena kita tahu bahwa sudah krisis moral generasi muda, jadi perlu kita kembangkan tradisi ini, selalu kita lestarikan untuk menumbuhkan rasa empati, karena kepedulian orang sudah terkikis. Gitu. Mulai ada pergeseran ya di era milenial sekarang ya. Iya, tapi diharapkan juga di Desa Lantang bahwa ketika pesta panen lamang ini para generasi itu harus juga hadir, atau bahkan ada cerita bahwa orang yang dari Desa Lantang yang merantau keluar ketika pesta panen pasti wajib pulang ke desa ini. Untuk itu jadi prosesi lamang ini sudah melibatkan para pemuda, karang taruna untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini. Dan kalau ada seorang perantau yang misalnya dari Lantang
merantau ke Pulau Jawa, Mm-mm. dan itu tidak mesti harus kembali, Mm-mm. tetapi sanak keluarganya yang ada di Lantang itu wajib untuk mengikuti atau melaksanakan tradisi lamang tersebut. Oke. Kalaupun ada pas waktunya pulang kampung dan pas tradisi lamang itu Dilaksanakan. ya kenapa tidak? Tapi kalau keluarganya yang ditinggal Mm-mm. itu harus ikuti. Iya, yang jelas yang tinggal di Desa Lantang ini. Oke, baik, terakhir Kak Ilma Rahim ya, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Mozaik Budaya yang menjadi keinginan dari Local Wisdom Pesta Panen Lamang di Desa Lantang ini, apa yang lebih ke depannya yang diinginkan? Iya. Ya, jadi tentunya kearifan lokal atau local wisdom ini adalah salah satu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh leluhur kita dengan nilai atau norma kebiasaan yang dipercaya memiliki kekuatan tersendiri, dan tentunya setiap tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita pasti ada manfaatnya, pasti ada makna filosofi yang masih beririsan dengan era globalisasi sekarang ini. Jadi kearifan lokal itu masih sangat beririsan dengan teknologi yang ada. Jadi tetap lestarikan kebudayaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih kebersamaan dari Ilma Rahim ya, tentunya dari Kebudayaan Aruna Ikatuo Indonesia, tentunya dengan Local Wisdom Pesta Panen Lamang di Desa Lantang. Dan kita sudah mendengarkan tadi makna filosofi dari Pesta Panen Lamang di Desa Lantang ya. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan tetap terlestari dengan adanya Pesta Panen Lamang di Desa Lantang. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, Ibu Irma. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyudi. Iya, waalaikumsalam. Dan pendengar, demikian tadi kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya, tentunya dengan tema Local Wisdom Pesta Panen Lamang di Desa Lantang. Dan saya Yuni Daimbaji pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Caca mu sampai acinaku sirik naro nyawaku uri mulaca ketang matin roh ale-ale matin roh teman kahulu hiburan wangi andri si turu pajajamu semak balik tau sogi mutarimai dutaku. Makita aso
tarimai dutaku. Semak balik tau sogi mu dari mai dutaku.